baiat Aqabah yang pertama. Nah, jadi pada baiat Aqabah yang pertama ini ada 6 orang penduduk Yastrib yang sudah masuk Islam pada musim haji tahun ke-11 nubuah. Mereka ini berjanji kepada Rasulullah untuk menyampaikan dakwanya kepada kaum-kaumnya. Jadi yang 6 tadi pergi berdakwah ke kaumnya. Nah, hasilnya ada 12 orang yang datang ke Mekah pada musim haji tahun berikutnya. Tadi kan tahun 11 ya dia ngajak kan? Tahun berikutnya bertambah lagi ya. Jadi 12. Tadi 6 kemudian jadi 12. 5 dari 6 orang yang tadi ya ikut ke Mekah adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Nah, sedangkan 7 orang sisanya yaitu Mu'az bin Al-Haris bin Afra dari Bani Najjar dari Khazraj, kemudian Zakwan bin Abdul Qais dari Bani Zuraik dari Khazraj, kemudian Ubadah bin Samit dari Bani Ghanam dari Khazraj, Yazid bin Salabah dari sekutu Bani Ghanam dari Khazraj, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari Bani Salim dari Khazraj, Abul Haisam bin At-Taihan dari Bani Abdul Ashhal dari Aus, kemudian Umaim bin Sa'idah dari Bani Amr bin Auf dari Aus. Jadi ada 7 orang. Orang-orang ini tadi, yang 7 orang tadi itu bertemu dengan Rasulullah di Mina. Mereka pun mengucapkan baiat seperti baiat di penaklukan Mekah. Perjanji setia ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah bersabda, "Kemarilah dan berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan siapapun dengan Allah." Itu baiatnya, tidak menyekutukan. Ya, kemudian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak berdusta, ya, tidak mendustakan apa yang ada di antara tangan dan kaki. Kemudian tidak mendurhakai Rasulullah dalam urusan yang baik. Barang siapa di antara kalian yang menepati baiat tadi, janji tadi, maka pahala itu ada pada Allah. Dan barang siapa yang mengambil sesuatu dari yang demikian ini, maksudnya yang tidak maka dia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya. Dan barang siapa yang mengambil sesuatu dari yang demikian itu, lalu Allah menutupinya, dia berbohong, dia tidak menepati janji, tapi Allah menutupinya, nggak ketahuan kalau dia itu tidak menepati janji tadi. Misalnya dia berdusta ya, tidak boleh mencuri, ternyata dia mencuri, maka Allah itu menutupinya, dan urusan itu terserah pada Allah. Jika menghendaki dia menyiksanya, dan jika menghendaki dia akan mengampuninya. Lalu aku pun berbaiat kepada beliau. Nah, jadi itu ya. Jadi yang ngomong aku tadi Ubadah bin Samit ya, termasuk dari 7 orang tadi. Jadi di sini ya Rasulullah biarkan saja, biarlah Allah yang menghukum, bukan Rasul yang menghukum ya. Duta Islam di Madinah. Setelah baiat itu terlaksana secara sempurna dan musim haji sudah selesai, beliau pun mengirimkan duta ke Yatsrib, Madinah. Dan mereka itu diutuskan untuk apa? Untuk mengajarkan syariat Islam kepada orang-orang yang ada di sana, sekaligus menyebarkan Islam kepada duta itu utusan. Di sini ketika Mus'ab bin Umar itu menjadi utusan, maka Mus'ab itu menginap di rumah As'ad bin Zurarah. Lalu dengan As'ad tadi, Mus'ab bin As'ad tadi menyebarkan kepada penduduk Yatsrib dengan penuh semangat. Sedangkan Mus'ab sendiri termasuk orang yang pandai
makanya diutus Rasulullah ke sana ya. Dia bisa baca dan tulis ya. Jadi ini keberhasilan Mus'ab bin Umair di sana. Jadi ini ceritanya. Suatu hari As'ad bin Zurarah berpergian bersama Mus'ab. Dia ingin ke kampung Bani Abdul Ashhal dan Bani Zafar. Mereka memasuki sebuah kebun milik Bani Zafar, lalu duduk di sebuah sumur, di dekat sebuah sumur. Namanya Sumur Marak. Beberapa orang yang sudah masuk Islam itu mengelilingi Mus'ab dan As'ad tadi, ya. Sementara itu Sa'ad bin Mu'az belum ini ya. Sa'ad bin Mu'az, kemudian Usaid bin Hudair menjadi pimpinan orang Bani Ashhal. Ya, masih kafir. Jadi masih kafir di sini ya. Tak kala keduanya mendengar kedatangan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab, Sa'ad berkata kepada Usaid, "Pergilah dan temuilah dua orang yang datang untuk membodohkan orang-orang yang lemah di antara kita. Hardiklah dan halangi mereka berdua agar," maksudnya dimarahilah, maksudnya kayak gitu, marah dengan keras banget ya. "Hardiklah dan halangi mereka berdua agar tidak mendatangi perkampungan kita, karena As'ad bin Zurarah masih terhitung anak bibiku. Andai kata tidak ada hubungan kekerabatan ini, tentu aku sendiri yang akan menghadapinya." Nah, ini Sa'ad bin Mu'az yang ngomong. Dia nggak berani untuk memarahi As'ad dan Mus'ab bin Umair tadi.